Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah. Materi ini dapat anak-anak temukan di buku tema 2, subtema 3, kelas 2 sekolah dasar, khususnya muatan PPKN. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, daftar menu belajar kita hari ini adalah bagian pertama, menuliskan contoh tata tertib di sekolah. Bagian kedua, menuliskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian bagian ketiga, menjelaskan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Sedangkan yang terakhir adalah bagian pesan moral. Tujuan belajar ya, kita ke tujuan belajar terlebih dahulu. Tujuan belajar itu maksudnya setelah menonton video ini, Bu Nana berharap anak-anak dapat menuliskan contoh tata tertib di sekolah, dapat menuliskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah, dan yang terakhir dapat menjelaskan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 1. Bagian 1 yaitu menuliskan contoh tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, apa sih tata tertib? Tata tertib itu merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Tata tertib dibuat oleh warga sekolah. Nah, contohnya adalah ini, ada gambar di sini ya. Bu Nana akan memberikan satu contoh saja. Ya, di sini adalah mengenakan seragam dengan rapi dan sesuai jadwal. Seragam putih merah ini dikenakan pada hari Senin. Jadi aturannya adalah dikenakan pada hari Senin dan Selasa. Jadi kalau dikenakan pada hari Jumat kira-kira boleh apa tidak? Nah, itu sudah tidak boleh kecuali ada peraturan atau peraturan tertentu khusus pada hari-hari tertentu. Seperti itu ya. Dan juga harus rapi. Seragamnya dimasukkan, mengenakan sabuk seperti itu. Baik, nah anak-anak, sekarang coba kamu tuliskan 5 contoh tata tertib di sekolah. Tulis di buku tugasmu, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Selanjutnya bagian 2, menuliskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, kegiatan yang boleh dan tidak boleh, kita mulai dulu dari yang boleh. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, itu boleh. Kemudian mengenakan seragam yang bersih dan rapi. Ini berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu boleh. Kemudian yang tidak boleh apa ya? Merusak buku perpustakaan. Nah, ini merobek buku itu dilarang ya. Kemudian terlambat datang ke kelas. Jelas banget kalau itu dilarang. Kemudian membuang sampah sembarangan. Itu juga jelas dilarang. Sudah paham ya nak? Kemudian yuk kita sekarang coba mencari contoh-contoh kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Kamu tuliskan masing-masing 2 contoh ya di buku tugasmu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, menjelaskan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Apa saja? Nah, ini ada contoh kegiatan, datang tepat waktu. Manfaatnya apa? Tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian kegiatan kedua, mendengarkan penjelasan guru. Manfaatnya apa? Mendapat ilmu dengan mudah. Seperti itu. Ini bermanfaat sekali. Kemudian kita akan melihat ke kegiatan yang tidak mematuhi tata tertib. Akibatnya apa? Datang terlambat. Akibatnya apa? Anak-anak akan ketinggalan pelajaran. Kemudian membuang sampah sembarangan akan berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor, bahkan anak-anak bisa dihukum oleh bapak atau ibu guru. Seperti itu. Mudah ya. Nah, sekarang kesimpulan manfaat mematuhi tata tertib yaitu semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah, baik itu untuk siswa maupun guru. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian terakhir yaitu pesan moral. Ingat ya anak-anak, di sini ada seorang tokoh
berkata, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Jadi kalau anak-anak disiplin, mematuhi tata tertib, disiplin belajar, itu insya Allah akan dapat memudahkan anak-anak mencapai cita-citanya. Seperti itu. Jadi tetap semangat belajar. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.